Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang lalu penuh berkah, hari ini berkah, hari ke depan insya Allah berkah. Terutama kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya untuk bisa menikmati ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita menambahkan mahabbah kita, cinta kita kepada beliau, yang pada gilirannya kita harapkan cinta ini akan menumbuhkan semangat bagi kita untuk mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para sholihin insyaallah. Hari ini kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siyami. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Barang marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siyamin. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Marhaban ya qadiman an anta li ghayah marami. Marhaban ya
dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagian dari kegembiraan kita. Walaupun belum sampai beneran, kita sudah 3 bulan minta sama Allah. Ya tepatnya saat tiba bulan Rajab. Kalau orang-orang soleh dulu, kegembiraan untuk menyambut Ramadan itu sampai 6 bulan. Nah kalau kita itu 2 bulan sebelumnya, Rajab, Sya'ban, dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fima razaqtana, makan itu mah, fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Jadi kita minta sama Allah agar berkah di bulan Rajab sudah kita lewati, kita minta berkah kepada Allah di bulan Sya'ban, dan kita minta agar Allah memanjangkan umur kita, menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Kita sampai bulan Ramadan, kita nikmati bulan Ramadan. Saya tadi katakan bahwa orang-orang soleh terdahulu girangnya tarhib itu rasa gembira, sehingga mengucapkan datang, selamat datang kepada bulan Ramadan. Tamu kalau datang, yang mana tamu itu kita sukai, kita mestinya nunggu-nunggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau datang ya. Ketika nelpon itu, yang nelpon itu orang yang kita sukai akan kedatangannya. Kira-kira kita persiapkan gak tuh? Siapin ruang tamu, kita siapin sebaik mungkin. Kalau di rumah biasanya kue nggak ada, kita bela-belain beli kue. Kalau dia namunya nanti sampai siang, kita siapin makan siang. Begitu kelihatan di depan rumah, marhaban, ahlan wa sahlan, silakan. Girang kita, senang dan bahagia kita kedatangan tamu, yang mana tamu itu betul-betul istimewa. Nah, Ramadan adalah tamu istimewa. Ramadan akan selalu ada sampai kita tidak ada. Maka kemudian Ramadan yang akan datang, ya, kita didatangkan oleh Allah, kita ketemu bulan Ramadan, kita manfaatkan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi istimewa? Banyak keberkahan, banyak kebaikan. Dikatakan tadi dalam syair, anta musim kulla ihsan. Ramadan, engkau adalah musim segala macam kebaikan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadhanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatu khairun minal alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, yang dimana telah diwajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah. Udah pasti Ramadan diberkahi oleh Allah.
kita yang ada di dalamnya diberkahi oleh Allah. Di dalam bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Kenapa kok dibuka? Maksudnya apa? Dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Kita sulit untuk berkesempatan karena kita melakukan puasa, dan puasa itu menahan hawa nafsu. Penahanan diri terhadap nafsu cenderung membawa diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Itu maksudnya. Lalu kemudian setan-setan dibelenggu. Repot. Setan itu akan kerepotan menggoda orang yang berpuasa, karena kecenderungan orang yang berpuasa itu lemah, haus, ya kan? Lapar, sehingga hawa nafsunya berkurang. Nah, ini setan tuh repot, masuknya lewat mana? Makan saat itu ditunda, sedangkan salah satu cara setan itu adalah masuk melalui darah manusia. Ini udah puasa nih, susah dia masuknya. Walaupun memang tetap aja ada yang lepas belenggunya. Dalam arti apa? Ramadan ada aja orang masih berbuat maksiat. Ramadan masih korupsi, ada nggak kira-kira? Ada. Buat lebaran katanya, ya, korupsi negara, korupsi pejabat, korupsi paket lebaran, ada korupsi paket lebaran. Ibu-ibu di kampung tuh kadang-kadang tuh ya. Terus ada lagi korupsi apa Bu? Korupsi uang belanja. Uang belanja dikasih 100.000, dibelanjain 50.000, satunya buat beli 50.000-nya buat beli skincare. Nah, pada bulan itu terdapat satu malam di mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang di mana di bulan-bulan lain nggak ada. Apa namanya? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Makanya kenapa kita pada Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, bahkan sampai ke malam ke-29, kalau 30 hari puasanya orang ngejar semua. Oke, boleh, silahkan itikaf malam-malam ganjil. Kenapa atuh kita harus malam-malam ganjil? Itikaf mas setiap hari kalau bisa, kalau bisa. Tapi malam-malam ganjil itulah penentuannya. Pak, Bu, mohon maaf, kita ini namanya juga mempersiapkan Ramadan. Biar Ramadannya dapat, kita siapin sejak hari ini. Apa yang dipersiapkan? Biar kita dapat Lailatul Qadar, biar sempurna. Ya kalau sempurna banget sih enggak, mendekatilah. Biar kita melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Biar kita melakukan taraweh sebaik-baiknya. Karena kan seringkali apa sih kegiatan Ramadan itu, kita tuh puasa, taraweh, tadarus gitu toh, sedekah, ya, berbuka puasa, sahur. Semua itu bagaimana caranya dilakukan dengan cara yang baik. Persiapannya sejak hari ini, bahkan sejak sebelumnya harusnya. Jadi biar kita nanti bisa menikmati berpuasa dengan maksimal. Jadi bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus, sebagaimana sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang yang puasa dia mendapatkan lapar dan hausnya saja. Kenapa seperti itu?
karena dia tidak mengenal apa itu puasa, tidak mengenal apa itu Ramadan. Maka kita kenalkan, Bu. Kalau kita sudah kenal sama Ramadan, kita kenalkan kepada anak-anak kita. Nah, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Ada hakikat puasa. Apa yang harus dilakukan ketika orang yang berpuasa? Apa yang harus ditinggalkan bagi orang yang berpuasa? Apa yang harus ditambah ketika ada datang bulan Ramadan? Mohon maaf, sholat sunnah itu semua ada di setiap hari, kecuali sholat sunnah taraweh. Mana ada sholat taraweh di bulan yang lain? Semangat itulah yang kita tularkan kepada keluarga kita, anak mantu cucu kita. Semangat itulah yang harus kita beritahukan. Bukan sekedar sahur dan buka menu yang enak, buka menu yang enak, tapi bagaimana kemudian kita berpuasa betul-betul mendapatkan pahala puasa. Kita betul-betul mendapatkan karena Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi imam kita membaca satu ayat, ya, bahwa kita semua suruh ibadah dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita persiapkan? Satu, kita harus memiliki rasa bahagia. Kira-kira seneng gak nih? Mau Ramadan seneng gak? Ibu-ibu nyaut, seneng Ustadz tapi beras mahal, katanya begitu. Seneng Ustadz tapi beras mahal. Di sebagian wilayah ngantri untuk beli beras murah, udah kayak zaman 65. Padahal bangsa Indonesia adalah negara agraris. Terkenalnya negara yang menghasilkan hasil bumi. Masa iya sampai ngantri beras murah? Ada problem berarti. Problemnya apa? Harusnya menggunakan, mohon maaf, ini bukan sekedar apa namanya bahas soal beras. Hal lainnya, ada kalimat begini, mohon maaf ya, beras mahal 18.000, teriak-teriak, giliran bakso 25.000 nggak teriak. Halo, emang bakso tiap hari? Kalau beras mah itu kebutuhan pokok, betul nggak? Iya. Tapi Bu, mohon maaf, kalau beras harganya 18.000, kalau punya duit mah bisa kebeli insya Allah. Insya Allah. Cuman kasihan orang-orang yang tidak punya uang, ya, dia harus ngantri untuk beli beras. Kewajiban bagi kita yang berkelebihan membagi beras kepada mereka. Kewajiban pemerintah gimana caranya ngatur beras itu kejangkau oleh masyarakat. Jangan jadikan tolok ukur negara-negara lain. Oh, negara-negara lain juga ngantri kok, masa ya begitu tolok ukurnya? Ya jangan dong. Halo Bu, negara kita negara agraris, kita penghasil hasil bumi, beras harus ada. Nabi Yusuf tuh, walaupun dalam keadaan paceklik, Mesir pada saat itu menjadi lumbung negara-negara yang ada di sekitarnya. Kenapa? Yang dilakukan teorinya dan prakteknya adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sebuah distrik Mesir saat itu, negara ini yang dalam kekuasaan Mesir semua diwajibkan untuk menanam gandum. Nabi Yusuf keliling negeri, kalau ada yang tidak tanam gandum, diberikan penyuluhan, diberikan contoh, diawasi, sehingga setiap wilayah memiliki hasil bumi yang namanya gandum, sehingga semua orang mengumpulkan gandum. Selama 7 tahun paceklik, Mesir tetap teteg,
ajeg di dalam makanan pokoknya. Bahkan negara-negara yang ada di sekitar Mesir itu bisa melakukan transaksi, bisa minta bantuan kepada Mesir saat itu. Ya mohon maaf nih, tanah-tanah kita kan sekarang bukan pertanian, yang dibangun perumahan terus. Kenapa? Proyek. Ya kan? Rumah-rumah, gedung-gedung, apartemen terus aja proyek. Pertanian semakin terkikis. Padahal kita semua butuh beras. Makanya Bapak yang punya tanah di kampung yang lagi ditanam padi, jangan dijual walaupun harganya mahal. Itu ibadah, Pak. Niat, ya Allah, saya punya tanah ini untuk ditanami padi. Kalau padi saya bisa mendapatkan hasil bumi yang bagus, nih paling tidak sedikit saya bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan makanan pokok. Ini saran saya. Ya. Atau kenapa masih begitu? Ya, ngantri-ngantri. Ustadz, ngapain ini bahas Ramadan kok masalah apa? Ini ada hubungannya. Bu, mohon maaf, harga beras semahal apapun jangan mengganggu ibadah puasa kita. Jangan mengganggu ibadah Ramadan kita. Jangan khawatir, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Jangan khawatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata saja dapat makan kok. Lihat cecek tuh, nemplok doang kerjaannya. Dianterin makanan nyamuk oleh Allah, makanannya bisa terbang. Apalagi kita punya otak, punya pikiran, punya hati. Insya Allah jangan khawatir terhadap harga beras yang mahal. Jangan khawatir, jangan ganggu Ramadan kita, jangan. Happy aja udah, happy aja, ya kan? Senang aja udah, ya. Jangan sedih. Orang-orang yang di atas kan pada senang joget tuh, ya kan? Ngapain kita sedih? Kita senang aja udah. Berapapun yang kita punya, senang aja udah. Jangan sedih, enak aja dia doang yang senang. Kita juga kudu senang. Ramadan nikmati. Itu yang pertama. Ada qaul. Ya ini masih jadi perdebatan bahwa ini bagian daripada hadis atau bukan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramahu jasadahu 'alan niran. Ini dikatakan oleh Syekh Ali Mustafa Yaqub hadis palsu. Jadi siapa senang datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Barangkali teks ini memang tidak benar. Akan tetapi ya, bahwa kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan itu harus kita lakukan. Tapi motifnya adalah karena ingin mendapatkan ridha Allah. Kudu senang. Wong kita ini apa-apa kudu senang sih. Sholat ya kudu senang. Bagaimana caranya sholat senang kan gitu? Menyambut datangnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nih, kita kudu senang. Jangan ngeluh. Ya, kayak perasaan baru tadi sholat udah sholat lagi aja gitu. Jangan begitu. Ya. Maka kita memantaskan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, ada hadis lain dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikayatu an rabbih azza wa jalla kullu hasanat bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dalam setiap
kebaikan yang kita lakukan, ya, itu ada 10 kali lipat dinilainya, ada 700 kali lipat. Seperti 10 kali lipat kebaikan apa? Baca Quran, satu hurufnya nilainya 10 kebaikan. Orang yang sedekah bisa bernilai 700 kali lipat, ya kan? Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan mengganjarnya, aku akan yang membalasnya. Nah, kalau sudah aku yang akan membalasnya, itu ya terserah aku dong, kata Allah begitu. Saking banyaknya puasa, karena puasa adalah ibadah, hubungannya bukan dengan yang lain, antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu puasa ya Allah dan kita. Jadi kalau orang lain kita pura-pura ngeludah, itu pasti ngerasa puasa. Tapi padahal kita udah makan dan minum di kantor, sepulang kita ke rumah, kata istrinya, "Papa masih puasa?" "Masih." Padahal udah makan di nasi warung Padang umpamanya. Jadi urusan puasa itu urusannya kita sama Allah. Ini ngomong-ngomong pada puasa semua hari ini? Hah? Insya Allah ya? Insya Allah. Ya pantas nggak ada air ini. Tadi bawa ya. Jadi kita insya Allah ya, kalau puasanya bagus, Allah akan lipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Wa qala as-salatu wassalam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi li khulufi famus shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Orang yang berpuasa itu walaupun bau tapi lebih wangi daripada minyak misik, lebih harum daripada minyak misik. Yaqulullahu azza wa jalla, innama yazirru syahwatuhu, Allah itu akan orang itu akan meninggalkan syahwatnya, wa ta'amuhu, dan makannya, min ajli fasawmu li wa ana ajibi. Coba bayangkan orang puasa itu ninggalin syahwatnya, kata Allah, karena aku, ninggalin makan karena aku, ninggalin minum karena aku. Masa ya aku nggak kasih dia reward? Masa aku nggak kasih dia pahala yang besar gitu? Makanya kata Allah, aku yang akan memberikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, dari semua keistimewaan puasa itu, kita harus persiapkan kedatangannya dengan kegembiraan. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Apa sekedar senang doang? Kita harus persiapkan dengan ilmu, dengan kajian-kajian, dengan muzakarah. Cuman repotnya tradisi kita, tradisi kita menjelang Ramadan pengajian ditutup, ya. Padahal harusnya penutupan pengajian itu hendaknya mepet aja.
Jangan jauh-jauh. 1 bulan, umpamanya bulan Sya'ban, sudah datang bulan Sya'ban, fokus tuh. Setiap taklim membahas tentang puasa Ramadan. Apa-apa yang berkenaan dengan puasa Ramadan, apa yang berkenaan dengan tarawih, apa yang berkenaan dengan sahur dan buka, semua yang berkenaan Ramadan dikaji. Itu taklim harusnya begitu. Muzakarah. Jadi fikih-fikih Ramadan itu dibangkitkan di bulan Sya'ban, sehingga orang siap di dalam hukum fikihnya, siap di dalam pengetahuannya, ya kan? Pengetahuan atau pemahaman tentang puasa, pemahaman tentang tarawih, ya kan? Pemahaman tentang sedekah, zakat dan lain sebagainya. 1 bulan itu dihajar semua tuh fikih-fikih, harusnya begitu. Nah, ini malah ditutup jauh-jauh hari pengajian. Ramadannya masih jauh, penutupan pengajian. Nah, ya sudah, sekarang kita punya media, kita punya teman, kita punya guru, kita gali ilmu-ilmu tentang puasa, kita gali ilmu-ilmu tentang tarawih, ya, kita gali ilmu tentang zakat untuk persiapan secara keilmuan menghadapi bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan kebaikan. Kalau paham kan baik, kan udah sering kita dengar, wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, baik dalam ibadah maksudnya, baik dalam pergaulan, baik dalam apapun, termasuk dalam berpuasa di bulan Ramadan, bertarawih di bulan Ramadan, yufaqihu fiddin. Allah berikan pemahaman tentang agama kepadanya. Artinya apa? Kita cari, nanti Allah kasih. Nanya ke guru, guru ini puasa ini ada berapa umpamanya? Puasa itu ada 3 kata guru. Menurut Imam Ghazali, puasa orang umum, puasa orang khusus, puasa orang khususul khusus. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan seperti itu. Puasanya orang yang biasa, ya cuman lapar dan haus saja. Orang umum, dia tidak menjaga pikirannya, hatinya, lidahnya. Orang khusus, ada nih dalam kitab sini. Jadi saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususul khusus. Amma saumul umum fahuwa kaful batin wal farji an qada'i syahwat. Jadi orang yang menjaga batin, menjaga farji dari syahwatnya. Wa amma saumul khusus fahuwa kafus sam, mendengar, ya, jaga pendengaran, wal basar, jaga penglihatan, wal lisan, jaga lisannya, wal yad, jaga tangannya, wal rijlun, jaga kakinya, an jami'il asam, dari semua dosa. Itu khusus nuh. Pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dari semua yang membatalkan. Dan saumu khususul khusus itu puasanya al-qalbu anil himamid dunia. Masya Allah, hatinya puasa dari keinginan dunia, wal afkarud dunyawiyah, waqafu amma siwallah bil kulliyah. Jadi puasanya orang khususul khusus, artinya puasa dari cita-cita dunia, kepengenan dunia, dia tidak sedih dalam kefakiran dunia, kemudian apapun dia hilangkan. Jadi dia menahan diri dari apapun selain Allah.
Allah aja udah, artinya tuh Allah. Puasa itu karena Allah udah, nggak mikirin lebaran, nggak mikirin buka pakai apa, nggak mikirin sahur pakai apa. Itu khususul khusus, dan kita belum nyampe ke sana. Kita ini masih umum menuju khusus, ya, umum menuju khusus. Mudah-mudahan ya batin kita, hati kita, pikiran kita, pendengaran kita masih dijaga. Jangan sampai rusak puasa kita. Itu yang kedua, persiapan kita. Setelah kita senang, yang kedua adalah persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang Ramadan. Yang ketiga, sucikan diri kita. Sucikan diri kita, kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada orang lain atas dosa-dosa kita kepada Allah, atas kesalahan kita kepada orang lain. Ya, jadi sebenarnya memaafkan itu dilakukan sebelum Ramadan. Nah, kita ini biasanya dilakukan saat Idul Fitri. Boleh itu dilakukan, tapi sangat baik apabila dilakukan sebelum Ramadan. Jangan sampai datang bulan Ramadan suami istri masih bertengkar. Jangan sampai datang bulan Ramadan kakak sama adik masih diem-dieman. Jangan sampai datang bulan Ramadan ya 01, 02, 03 masih berantem. Ya, bahwa nanti akan dilakukan apa namanya secara hukum, bukan berantem, itu mah proses demokrasi saja. Tapi para pendukungnya ya jangan sampai berantem. 01, 02, 03 udah selesai, itu pemilu udah selesai. Sekarang terserah KPU, udah terserah orang di atas mau dibikin kayak apa negara ini. Sekarang warga, masyarakat, rakyat, ayo kita adem ayem, jangan berantem. Kemarin kita pendukung 01 sama 02, jangan berantem. Lu 02 lu, gitu kan, lu 01 lu, gitu kan, jangan. Udah adem ayem, ya, jangan berantem. Wong kita berantem nggak ada untungnya. Yang untung kan yang pada joget di atas, iya kan? Halo, iya kan? Ada yang baru diangkat jadi menteri gitu kan, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa, memang harus ada yang ngurus kan, menteri mah. Ya, siapa ke yang dukung kan gitu kan? Udah biarin aja. Kita mah berdoa, tugas kita berdoa Pak, rakyat, agar Indonesia ini, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita sudah melakukan apapun yang terbaik. Kita doain aja, mudah-mudahan siapapun yang menjadi pemimpin, yang jadi caleg, yang nyalek kemarin, ya Allah, mudah-mudahan habis duit sekian boleh ngutang bisa kebayar, kan begitu. Jangan sampai gila. Ada yang gantung diri kemarin, udah mau mati aja ngerepotin, habis gantung dirinya tinggi banget. Pohon kelapa apa itu? Pohon aren ya? Tuh. Mudah-mudahan wahai para caleg yang kemarin pada utang, yang kemarin pada minjem ke orang, ke teman, bisa kebayar. Ada caleg di sini? Mudah-mudahan kebayar, biar kagak stres. Ya. Dan yang jadi, mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah. Ya, pemimpin yang amanah. Ingat, yang jadi pemimpin, siapapun Anda akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hati-hati. Soal kepemimpinan bukan soal sekedar jabatan dan buat gagah-gagahan, tapi bagaimana caranya menjadi pemimpin yang adil. Sudah kita bahas tempo hari. Semua orang dalam kitab Nasihatul Ibad
bagus ketika memiliki sifat adil, tapi ketika seorang umara, seorang pemimpin memiliki sifat yang adil, ini lebih bagus. Ya, mudah-mudahan kita semua diperkenankan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan. Ini minimal 3 ya, minimal 3. 1, senang. 2, ilmunya. Yang ketiga, sucikan hati kita, pikiran kita. Yang ribut-ribut, ayo salaman, ayo pada baik-baikan, saling memaafkan. Nggak bakalan diterima puasanya. Halo, yang kita masih pada ribut suami istri, ya, masya Allah, kadang-kadang iya. Itulah karena ilmu. Udah baikan, turunkan gengsi kita, ya, memaafkan. Ibu maafin suaminya, bapak maafin istrinya. Udah, sing ridho, yang lega hatinya, biar puasa kita sukses. Ya, yang kemarin ribut antara kakak sama adik urusan warisan, dah gencatan senjata, maafkan, bersihkan hati kita. Ya, insya Allah kalau bersih hati kita, pikiran kita, Ramadan kita bisa kita nikmati. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Senangnya saya di Bani Umar begitu. Ketika ada pertanyaan, nggak ada, berarti udah paham semua. Paham semua. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga apa yang kita minta kepada Allah sejak bulan Rajab, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rajab kita berkah, Sya'ban kita berkah, sampai kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ذخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا استجب دعانا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله سلمنا سلم أهلنا سلم ذرياتنا سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا من آفات الدنيا وفتنتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, saya mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan selama ini saya melakukan kajian, memberikan kajian, ada salah-salah kata, salah ucap, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.